Kak Fadli gak takut sama kucing? Enggak dong, Falah. Emang Falah takut kucing? Kak Falah mah takut sama semua hewan, Kak Fadli. Wah, kok gitu? Masa semua hewan takut? Falah takut, Kak, kalau nanti hewannya gigit. Ih, serem. Nggak semua hewan gigit, Falah. Nih, kucing yang kakak pegang gak gigit. Iya juga sih. Iya gitu, Falah. Jadi, selama kita nggak nyakitin mereka, mereka juga nggak akan nyakitin kita. Kalau Fakih, gimana? Suka hewan nggak? Semua hewan. Wah, hebat banget, Fakih. Fakih di rumah pelihara ikan. Terus ada burung sama ada cicak. Ih, kamu ada-ada aja, Fakih. Masa pelihara cicak? Hehehe. Oh iya Kak Fadli, acaranya mau dimulai kapan? Oh iya, astagfirullah. Kak Fadli hampir lupa. Kakak buka dulu ya acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik Chillen Corner dimanapun berada, senang sekali Kak Fadli, Falah, dan Fakih bisa menyapa adik-adik yang ada di rumah. Nah, tadi Kak Fadli, Falah, dan Fakih sudah ngobrol-ngobrol nih tentang mencintai sesama makhluk hidup. Pas banget nih dengan tema kita pada episode kali ini, yakni tentang pentingnya mencintai sesama makhluk hidup. Oleh karena itu, untuk episode kali ini kita akan mengundang Mubalik untuk ngobrol-ngobrol bersama kita di sini. Dikarenakan pandemi, jadi kita akan ngobrol melalui via online. Yuk, kita ngobrol-ngobrol bersama. Assalamualaikum Pak Mubalik, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sehat Kak Fadli. Gimana kabarnya Fakih sama Falah? Alhamdulillah Pak. Nah jadi gini Pak, hari ini kan kita akan membahas mengenai pentingnya mencintai sesama makhluk hidup ya Pak ya? Ya. Fakih jadi inget Pak, sama kayak moto jemaat kan? Love for all, hatred for none. Emang kamu tahu, Fakih, apa artinya? Tahu dong, mencintai semua tanpa membenci siapapun. Wah, Fakih pinter banget. Nah Pak, tadi Fakih nanya, makna dari love for all, hatred for none itu seperti apa sih Pak? Iya, tadi pertanyaan Fakih bagus ya. Dia nanya tentang makna love for all, hatred for none. Nah, Fakih pasti mengerti ya, pasti ngerti Fakih bahwa kita ini kan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus berusaha untuk mencintai semua makhluk ciptaan Allah taala. Ya, baik itu manusia, kemudian binatang, tumbuhan. Nah, wabil khusus berkenaan dengan manusia, ya seandainya kita misalkan melihat satu keburukan dari seseorang, atau misalkan Fakih punya teman nih, ada keburukannya kita lihat ya, misalkan apa, suka bohong, nauzubillah ya. Nah, Fakih nanti jangan benci dengan orangnya, tapi bencilah dengan kebohongannya itu, dengan perbuatan bohongnya itu. Nah, itulah kenapa moto kita love for all, hatred for none. Nah, kemudian seberapa penting Pak mencintai kepada sesama itu Pak? Nah, kalau Kak Fadli nanya seberapa penting mencintai sesama makhluk ciptaan Allah Ta'ala, itu sepenting kita menghargai dan ya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan binatang, kemudian tumbuh-tumbuhan itu sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ya, misalkan Fakih senang dengan binatang ya, itu sama dengan Fakih juga harus mencintai atau menyenangi yang menciptakan binatang itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah pentingnya kita mencintai sesama makhluk hidup ini, karena sama dengan kita mencintai yang menciptakan makhluk hidup itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi untuk adik-adik mencintai sesama makhluk hidup itu sama halnya dengan mencintai yang menciptakan makhluk hidup sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, kemudian Pak, di dalam Al-Qur'an sendiri dijelaskan nggak Pak tentang mencintai sesama makhluk hidup itu? Yang pertama, kitab Al-Qur'an ini memberikan tuntunan sangat luar biasa ya. Dan juga sebagai penjelasannya, kita pun mendapati penjelasan yang sangat sempurna dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, mungkin Fakih sama Falah pernah nggak
membaca hadis ini? Atau mungkin adik-adik yang ada di rumah waktu ikut KPA hafal nggak dengan hadis ini? Hadisnya berbunyi seperti ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. La yarhamullah man la yarhamun nas. Allah Ta'ala tidak akan mencintai ya seseorang atau kamu apabila seseorang itu tidak mencintai orang lain. Itulah bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan untuk mencintai sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus manusia. Nah, adapun Al-Qur'an sendiri memberikan penjelasan lebih spesifik lagi. Fakih sama Falah pernah baca nggak surat Al-Balad? Nah, ini surat pendek ya, Al-Balad ini. Nah, di dalam surat Al-Balad, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebagai salah satu ciri orang yang akan masuk surga adalah summakana minal ladzina amanu wa tawassaw bis-sabri wa tawassaw bil marham. Nah, ciri dari orang yang akan masuk surga itu adalah mereka yang saling menasihati dalam kesabaran dan saling menasihati untuk berkasih sayang antara satu dengan yang lain. Coba Fakih sama Falah renungkan. Allah Ta'ala sudah mengajarkan begitu kepada kita. Dan Nabi Muhammad pun mengajarkan seperti itu. Maka kita sebagai umat Islam harus menjadi orang-orang yang senantiasa mencintai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu kapan? Wah, jadi banyak banget ya dari hadis dan Al-Qur'an mengenai perihal mencintai kepada sesama. Nah, kemudian Pak, saya pernah mendengar jangan berlebihan dalam mencintai sesuatu, termasuk mencintai kepada makhluk hidup atau sebagainya. Nah, ada batas-batasan nggak Pak dalam mencintai itu Pak? Iya, kalau bicara tentang mencintai, tentunya kita mencintai dengan tulus, ya, mencintai dengan tulus. Tapi terkadang kita ketika mencintai sesuatu dengan tulus itu, terkadang kita lebih mencintai sesuatu itu daripada yang seharusnya. Nah, untuk mengingatkan mengenai batasan kita mencintai, misalkan Fakih sama Falah cinta dengan hewan peliharaannya, ya. Nah, Fakih sama Falah harus memiliki batasan. Apa yang diajarkan oleh Al-Qur'an, apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Mungkin Kak Fadli juga hafal ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah menghalangimu dari mengingat Allah, dalam tanda kutip, kecintaanmu kepada harta dan juga kepada anak-anak. Nah, kita kan sangat sayang ya kepada anak kita sangat sayang kepada harta kita. Fakih sama Falah kalau punya duit terus hilang, sedih nggak? Nah, sedih kan? Nah, tapi kita diingatkan bahwa kecintaan kita kepada Allah Ta'ala jangan sampai dikalahkan oleh kecintaan kita kepada harta dan kepada anak atau kepada sesuatu yang kita cintai. Nah, sebagai contoh gini, sebagai contoh misalkan Fakih senang main game, ya. Itu kan sama juga kan kita mencintai main game. Tapi ingat ketika waktunya sholat harus berhenti. Kenapa? Karena kita senang main game, tapi jangan sampai kesenangan kita main game mengalahkan kesenangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu contohnya ya, supaya Fakih sama Falah atau adik-adik di rumah semua memahami batasan-batasan di dalam mencintai sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi sudah dijelaskan dari makna love for all, hatred for none, terus banyak sekali dari hadis dan Al-Qur'an mengenai mencintai kepada sesama. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa masih banyak aja orang yang jahat nih, Pak? Ya, ini mungkin Kak Fadli juga sering usil, Falah sama Fakih juga mungkin sering kelahi. Kadang kita seperti itu kan? Yaitu manusiawi, ya, manusiawi. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kita makhluk yang paling istimewa. Keistimewaan kita itu adalah kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala memberikan tuntunan. Ini yang baik, ini yang tidak baik. Ya kan?
Tapi kita diberikan pilihan, kamu mau pilih yang baik atau yang tidak. Tapi Allah Ta'ala mengingatkan, kalau kamu pilih yang baik atau jadi orang baik, akan ada ganjaran yang kamu terima di akhirat nanti dalam bentuk surga. Katakanlah seperti itu. Nah, misalkan kita memilih jadi orang yang tidak baik, orang yang jahat, orang yang usil, misalkan ya. Teman-teman, adik-adik Atfal Nasirat, misalkan memilih menjadi orang yang usil. Nah, ingat Allah Ta'ala pun memberikan istilahnya punishment atau memberikan hukuman ya apabila kita memilih hidup untuk menjadi orang yang jahat, orang yang tidak baik. Tetap ada pilihan di situ. Itu aja Kak Pandi. Jadi untuk menjadi baik atau buruk tergantung dari diri kita sendiri ya Pak ya? Kalau misalnya ada hewan yang gigit Falah, terus Falah pukul hewannya, Falah dosa gak, Pak? Nah, Falah pertanyaannya bagus tuh, ya. Kadang kan ada hewan yang tiba-tiba gigit kita, ya. Nah, yang pertama, Falah misalkan ada hewan yang menggigitnya. Falah harus pikirkan dulu, kira-kira hewan ini bagusnya untuk saya usir. Kalau bahasa Sundanya saya gebah gitu ya, biar dia pergi, atau dia saya pukul, atau lebih dari itu, ya. Misalkan sampai saya bunuh. Nah, itu tergantung dari hewan yang menggigit pala. Misalkan kalau kucing yang gigit pala, padahal kucingnya ngajak bercanda. Kadang kan kucing ngajak bercanda dengan cara gigit, cakar halus gitu kan. Apakah mau pala pukul? Nah, jadi dalam memberikan istilahnya hukuman kepada makhluk lain selain manusia ya, dalam hal ini binatang, Falah harus lihat dulu siapa atau hewan apa itu ya. Kalau misalkan seperti ular atau seperti anjing ya, misalkan seperti itu sampai gigit, nah itu enggak apa-apa, Falah memukul ya. Bahkan mungkin kalau terlalu membahayakan sampai membunuh pun enggak apa-apa. Jadi lihat dulu ya, jangan semua binatang yang gigit pala langsung pala pukul gitu. Nanti kasihan juga, apalagi sampai lupa. Ya. Oh iya Pak, Fakih kan suka sama cicak. Tapi Fakih pernah dengar kalau kita membunuh cicak, kita mendapat pahala. Apa benar Pak? Nah, pertanyaan Fakih ini, pertanyaan Fakih ini banyak juga ditanyakan oleh adik-adik Atfal atau adik-adik Nasirat yang lain. Bagaimana Pak dengan membunuh cicak? Nah, kita kan sering pernah baca atau pernah dengar bahwa kita itu diperintahkan membunuh cicak. Betul, ada memang hadis itu ya. Nabi SAW pernah bersabda uqtulul wazak. Artinya bunuhlah cicak. Tapi saya tanya, Fakih atau Falah, mungkin Kak Fadli juga pernah dengar tidak? Ada hadis yang berbunyi seperti ini ya, bahwa Nabi SAW itu memerintahkan untuk membunuh anjing. Sama-sama hadis Bukhari. Nah, sama-sama hadis Bukhari ini. Dan satu lagi yang harus dipahami, ketika Nabi memerintahkan untuk membunuh cicak, di sana Nabi memberikan alasan. Ya. Karena cicak adalah binatang yang menghembuskan meniupkan api supaya jadi besar ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Sebetulnya itu kiasan ya. Sebetulnya kiasan. Intinya adalah apa? Intinya kita boleh melukai atau membunuh, katakanlah seperti itu, binatang yang mau melukai kita atau mencederai kita. Nah, cicak pun seperti itu. Jadi kalau cicaknya tidak mendatangkan kerugian, biarkan aja dia hidup. Demikian juga anjing, ya. Hadisnya itu Nabi SAW bersabda, ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, karena ini putranya Hadrat Umar radhiyallahu an. Beliau mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, diperintahkan untuk membunuh anjing. Tapi di hadis lain Nabi SAW bersabda, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada makhluk siapapun atau apapun. Nah, tentunya Fakih dan Falah tidak setiap kali melihat anjing akan dibunuh, kan? Dan kalau begitu pemahamannya, bisa keliru kita memahami hadis. Nah, demikian juga dengan hadis tentang uqtulul wazak itu.
ya, bahwa bunuhlah cicak itu, tentunya cicak yang mendatangkan kerugian kepada kita. Contoh misalkan ada cicak mau melewati makanan kita, ada meja makan, kemudian ada makanannya nggak ditutup, kemudian ada cicak mau masuk ke makanan kita, itu nggak apa-apa cicaknya diusir atau dibunuh karena bisa merugikan kita, makanan kita bisa tercemar oleh kotoran yang ada di kaki cicak. Nah, jadi intinya adalah boleh melukai atau membunuh cicak itu dengan alasan tadi, ya, yang akan mendatangkan kerugian kepada kita. Nah, satu lagi mungkin saya tambahi, ini Fakih sama Fala harus paham juga. Kalau kita membunuh setiap binatang, ya, tanpa ada pertimbangan, itu kita nanti akan merusak ekosistem, membantu kita mengendalikan nyamuk. Karena itu bagian dari rantai makanan. Coba kalau setiap cicak selalu dibunuh, nanti nyamuk merdeka dia. Nah, demikian juga dengan misalkan tadi hadis tentang anjing itu. Kalau semua anjing kita bunuh, nanti rantai makanan akan ada yang terganggu. Nah, berarti kalau kita memahaminya seperti itu ada yang keliru, ya. Makanya Fakih sama Fala pahami betul ya hadisnya ya, bahwa yaitu yang mendatangkan kerugian kepada kita. Oke? Berarti kalau nyamuk dibunuh mendatangkan kerugian, Pak? Nggak apa-apa dong ya? Iya, kan kalau nyamuk kan ganggu kita, hisap darah kita, ya enggak apa-apa. Kemudian Pak, bagaimana hukumnya memelihara hewan-hewan yang diharamkan dalam Islam? Contoh seperti memelihara anjing atau memelihara babi gitu. Ya, ini juga sering ditanyakan juga, ya. Mungkin adik-adik atfal atau adik-adik nasirat di rumah, ya. Mungkin banyak juga yang bertanya seperti itu. Boleh tidak ya pelihara anjing, misalkan seperti itu. Nah, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ini saya memberikan contoh berkenaan dengan memelihara anjing. Ya. Ada dua yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diperbolehkannya itu yang pertama untuk apa? Masyiatin. Masyiatin itu artinya dipelihara untuk menjaga ternak. Ya. Jadi kalau kita mau pelihara anjing, kita harus punya alasan dulu. Katakanlah misalkan ada yang untuk kalau petani atau yang punya ternak banyak, kadang menggunakan anjing untuk menjaga hewan ternaknya atau membantu mengumpulkan hewan ternaknya balik ke kandang. Nah, itu boleh. Atau mungkin sekarang untuk apa? Menjaga rumah. Ya. Perluasan dari makna menjaga itu kita katakan menjaga rumah. Tapi ingat, tidak untuk dibawa ke dalam rumah. Ya, kalau dibawa ke dalam rumah namanya bukannya dia menjaga rumah, tapi dia yang dijagain oleh rumah. Iya kan? Nah, maka kalau mau pelihara anjing, itu taruh di halaman, misalkan tapi dalam satu pagar, kasih kandang. Sehingga nanti kalau ada orang yang berniat tidak baik, dia akan takut ya oleh anjing itu. Itulah yang diperbolehkan oleh Nabi SAW, salah satunya adalah masyiatin, bahwa untuk menjaga hewan gembalaan atau kita perlebar untuk menjaga rumah tadi. Ya. Yang kedua kata Nabi itu untuk kalau kita kiaskan saat ini, yaitu untuk membantu ya polisi misalkan. Fakih sama Fala tahu kan polisi suka pelihara anjing? Nah, itu untuk membantu orang dalam mencari sesuatu yang tidak bisa ditemukan oleh inderanya, oleh kita. Dengan anjing itu bisa. Nah, jadi memelihara hewan-hewan yang dalam tanda kutip diharamkan oleh agama kita, itu ada batasan-batasannya. Ya, ada batasan-batasannya. Ini dalam arti, ingat, ini dalam arti hobi ya. Dalam arti hobi, memelihara untuk hewan peliharaan, ya. Nanti jangan samakan menolong anjing yang sedang kesusahan, itu jangan samakan dengan itu. Ini berkaitan dengan memelihara, ya. Kan bisa punya peliharaan yang lain gitu selain anjing. Karena Allah Ta'ala
menciptakan makhluk hidup itu untuk manfaat yang sebanyak-banyaknya lah yang harus kita ambil. Nah, untuk anjing manfaatnya itu ya, untuk menjaga harta benda kita, hewan peliharaan itu, dan juga untuk membantu kita mencari sesuatu yang tidak bisa dilihat atau didengar oleh indera kita. Mungkin itu aja ya, Pak Ki. Nah, kemudian Pak ada pertanyaan lagi nih Pak. Kan tadi dijelaskan selain memelihara anjing itu kalau tidak ada manfaatnya dilarang Pak. Gimana dengan anjing-anjing yang kecil yang lucu-lucu? Katanya Falah Faki mau melihara tuh Pak. Gimana tuh Pak manfaatnya? Iya, Pak Ki, Falah mungkin juga ya, kalau mau memelihara hewan, peliharalah hewan-hewan yang mudah untuk dipelihara. Bukan hewan-hewan yang justru sulit atau bahkan malah mendatangkan kesulitan dan mudarat untuk kita. Nah, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengajarkan kepada kita agar apabila memelihara anjing itu dengan 2 poin tadi, ya, supaya kita terhindar dari berbagai macam kerugian yang diakibatkan oleh anjing itu. Ya pasti ya, kita semua tahu ya bagaimana repotnya kita harus bersih-bersih apabila anjing itu bisa bergaul dengan bebas bersama kita. Dan Nabi Muhammad SAW beliau bersabda berkaitan dengan, kalau kita berbicara tentang peringatan, ya kita bicara tentang peringatan. Nabi Muhammad SAW beliau di dalam hadis Bukhari memperingatkan apabila kita memelihara anjing, beliau bersabda, naqasu min amalihi kulayaumin qiratani. Ya, akan dikurangi dari amal baiknya itu ya, setiap hari 2 qirat. 2 qirat berapa, Pak? Bisa dibayangkan. 2 qirat itu kalau berbicara tentang kebaikan, ya, misalkan Kak Fadli, Falah sama Faki, kalau bicara tentang kebaikan, 1 qirat itu sama dengan 1 gunung Uhud. Nah, kalau berbicara tentang keburukan, tentunya tidak sama, ya, tidak sama. Karena kan kebaikan dan keburukan itu ganjaran dan hukumannya kan ada di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bisa melipat gandakan kebaikan, walaupun di situ dikatakan misalkan kebaikannya itu hanya 1 qirat, ya, bisa dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala sebanyak yang Allah Ta'ala mau. Begitu juga dengan keburukan. Allah Ta'ala bisa mencatatnya misalkan hanya 1 saja keburukan itu. Besarnya juga bagaimana ya? Itu tergantung Allah Ta'ala. Yang terpenting bagi kita adalah bukan besar atau kecilnya keburukan itu bagi kita, tetapi ini merupakan ajaran dari Nabi kita Muhammad SAW bahwa kita harus menghindari, ya, memelihara hewan yang sudah diperingatkan oleh Nabi SAW, ya, jangan memeliharanya untuk tujuan hobi, tapi kita harus mencari dari sisi manfaat. Ya, kan rugi kan kalau kita setiap hari dikurangi 2 qirat amal kebaikan kita. Ya, kita aja berbuat kebaikan berapa setiap hari? Kalau setiap hari dikurangi 2, waduh, repot kita, ya. Mungkin itu aja Kak Fadli. Nah, kemudian pasti di dalam Islam banyak diajarkan berkenaan dengan ibadah-ibadah yang baik kepada sesama makhluk hidup. Bisa disampaikan Bapak, apa sih ibadah-ibadah yang baik yang diajarkan dalam Islam untuk mencintai sesama makhluk hidup? Iya, ketika kita berbicara tentang berbuat baik kepada sesama, mungkin Kak Fadli, ya, Faki sama Falah, kita tahu, misalkan yang sederhana saja, ketika ada orang yang memerlukan pertolongan kita, maka ketika kita mendapatkan karunia menghadapi atau menemui orang yang dalam kondisi seperti itu, ya tolonglah sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ketika kita menolong teman kita yang membutuhkan atau menolong saudara kita yang membutuhkan, pasti Allah Ta'ala akan membalas kebaikan itu dengan sesuatu yang akan membahagiakan kita. Nah, kemudian bukan hanya manusia, ya, makhluk ciptaan Allah Ta'ala kan banyak. Misalkan Fakih atau Falah nih punya kucing di rumah, ya, atau ada lihat kucing kelaparan, kehausan, Fakih sama Falah nggak apa-apa kasih makan, ya, kasih minum, itu akan jadi kebaikan buat Fakih sama Falah. Nah, kalau misalkan dengan tumbuhan,
Kadang kita tidak sadar, misalkan di pekarangan rumah kita ada pohon di pot yang kering. Nah, ketika kita menyiram saja pot itu, ya, pohon itu yang ada di pot yang mulai kering itu akan jadi satu kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Sekali lagi, ketika kita memperlakukan setiap makhluk Allah Ta'ala dengan baik, Allah Ta'ala akan memperlakukan kita dengan baik pula. Nah, itu. Jadi Fakih sama Falah, berbanyaklah kita berbuat baik kepada makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Nanti kita akan menerima balasannya dari Allah Ta'ala. Baik Pak, tadi cukup menarik pembahasan mengenai mencintai sesama dari apa ibadah-ibadah yang dianjurkan, terus bagaimana hukum memelihara binatang yang diharamkan dalam Islam. Kemudian sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih Pak. Jadi kita udah punya beberapa pertanyaan dari adik-adik Chillen Corner kita yang ada di rumah. Nah, mari Pak kita simak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mubalik, saya mau bertanya, adakah hukum menguburkan hewan yang sudah meninggal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya suka bercanda seperti ini, kok menguburkan hewan dihukum? Harusnya diberi pahala dong. Iya kan? Masa mau menguburkan hewan yang mati dihukum? Nggak dihukum, harusnya diberi pahala, diberi kebaikan. Nah, maksudnya saya paham pertanyaan ini, yaitu bagaimana apabila kita menguburkan bangkai binatang yang mati, ya kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala. Karena misalkan seperti ini, katakanlah misalkan ya ada ayam yang mati, ya terus kita biarkan saja bangkainya tergeletak begitu saja, misalkan baunya kan kemana-mana, akan merugikan orang lain, akan merugikan makhluk Allah Ta'ala yang lain. Apalagi kalau bangkainya ada di dekat masjid, itu akan mengganggu kehusuan sholat. Nah, ketika misalkan Kak Fadli menguburkan bangkai ayam itu, maka tentunya Kak Fadli sama dengan mendatangkan kebaikan untuk orang lain. Dan ketika bicara mendatangkan kebaikan untuk orang lain, Kak Fadli pasti akan mendapatkan ganjaran dari Allah Ta'ala. Nah, ini yang penting ya untuk kita pahami. Nggak usah takut misalkan kita, atau misalkan pahalanya apa, nggak usah pikirkan itu. Yang pasti orang lain akan merasakan manfaat. Assalamualaikum Pak Mubalik. Saya ingin bertanya, kemarin saya buang sampah di tempat sampah. Kata ibu, itu salah satu kita menyayangi semua makhluk hidup. Apakah benar Pak Mubalik? Baik, kalau kita membuang sampah pada tempatnya, kan Islam sudah mengajarkan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, ya. Dan kalau kita mempraktekkan ajaran Islam itu, ya tentunya Allah Ta'ala akan sangat menyukai orang-orang yang seperti itu, dan betul-betul bernilai luar biasa. Kita kan sering dengar, bisa dibayangkan kan kalau misalkan lingkungan kita kotor, banyak sampah. Di sungai saja, kalau terlalu banyak sampah, sungainya kan macet ya. Kalau sungainya macet nanti meluap banjir. Kalau banjir siapa yang rugi? Kita semua. Nah, begitu juga Kak Fadli, ya Fakih sama Falah mempraktekkan membuang sampah pada tempatnya itu akan mendatangkan manfaat untuk diri kita dan juga orang lain. Atau untuk adik-adik yang bertanya tadi, ya sama akan mendatangkan kebaikan untuk kita dan juga orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deksa dari cabang Taman, wilayah Jatim 01. Bolehkah saya menolong anjing yang terluka? Ya, kalau ditanya bolehkah kita menolong anjing yang terluka, Nabi Muhammad SAW pernah bercerita itu kepada para sahabat. Ya, di dalam hadis kita temukan, ya, di dalam hadis Bukhari kita temukan, kita baca bahwa Nabi SAW bercerita kepada para sahabat, ada seseorang yang dia masuk ke dalam seperti sumur, ya, tapi mungkin sumurnya tidak begitu dalam, ya. Karena dia haus, dia mengambil air dari sana untuk minum. Tapi tiba-tiba ketika dia naik, dia melihat seekor anjing yang kehausan, seperti menjilat-jilat pasir yang sedikit kena air basah itu.
Lalu orang itu memberikan air kepada anjing yang kehausan itu. Ketika mendengar peristiwa seperti itu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita akan mendapatkan ganjaran apabila kita memberikan atau berbuat baik kepada," di sana dikatakan bukan hanya anjing, di dalam hadis itu dikatakan bahaim, yaitu kepada hewan yang lain juga, ya, bukan hanya anjing. Nah, kata Rasulullah SAW, melakukan kebaikan kepada setiap yang bernyawa, ya, setiap yang bernyawa itu akan mendatangkan ganjaran bagi yang melakukan. Jadi sekali lagi, bukan hanya anjing, tapi bagi setiap yang bernyawa atau yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Nah, jadi adik-adik di rumah, ya, Fakih, Falah, Kak Fadli, tidak usah ragu kita untuk berbuat kebaikan, menolong orang yang terluka, menolong orang yang memerlukan. Pasti Allah Ta'ala akan memberikan ganjarannya kepada kita. Nah, sebelum closing nih Pak, saya pengen Bapak menyampaikan, menyimpulkan dari awal sampai tadi tentang mengenai mencintai sesama makhluk hidup, Pak. Untuk adik-adik yang ada di rumah. Ya, baik, Kak Fadli yang ada di studio, kemudian Fakih sama Falah juga, adik-adik Atfal dan Nasirat yang ada di rumah, ya, bahwa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala diajarkan untuk berbuat baik kepada siapapun yang memerlukan. Ya. Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan kita bahwa la yarhamullah man la yarhamun nas. Allah Ta'ala tidak akan menyayangi kita apabila kita tidak menyayangi setiap manusia. Ya. Nah, itulah yang diajarkan kepada kita. Dan tentunya juga berkaitan dengan kepada makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang lain, kita pun tetap harus berbuat baik. Allah Ta'ala pasti akan memberikan ganjarannya kepada kita, atau paling tidak, Allah Ta'ala juga akan memperlakukan yang sama kepada kita. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang lain, maka Allah Ta'ala pun akan membalasnya dengan memberikan kebaikan kepada kita. Mungkin itu saja pesan untuk adik-adik Atfal dan Nasirat di rumah, dan juga untuk Fakih sama Falah di studio dan Kak Fadli. Baik Pak, terima kasih jazakumullah atas perbincangan kita di sini. Sangat menarik sih berbicara mengenai cinta sesama makhluk hidup. Ada banyak pelajaran yang bisa diambil, bisa dipetik, dan bisa diamalkan. Insya Allah untuk adik-adik juga bisa banyak yang harus bisa diamalkan. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di program Children Corner. Ya, sama-sama Kak Fadli, sama-sama Fakih, Falah. Terima kasih sudah mengundang saya ke acara Children Corner. Baik Pak, saya ucapkan jazakumullah sanal jaza atas waktunya. Sampai jumpa di episode Children Corner selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.